Malam di Paris tak pernah benar-benar sepi, tapi di sudut laboratorium kecil itu, keheningan terasa jauh lebih nyata. Di atas meja kayu yang sudah mulai usang, ada serpihan kecil dari sebuah logam misterius. Cahaya samar yang memancar dari dalam botol itu bukan berasal dari lampu gas atau lilin. Cahaya itu adalah hasil dari sebuah penemuan yang akan mengubah dunia untuk selamanya. Di balik botol itu, berdiri sosok wanita berwajah pucat, tubuhnya kurus karena kerja keras yang tak kenal waktu. Dialah Marie Curie, seorang imigran dari Polandia yang meninggalkan tanah kelahirannya demi satu hal, ilmu pengetahuan. Di balik wajah yang letih, ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia bukan hanya mencari jawaban, ia mencari arti hidup yang selama ini tak bisa diberikan oleh dunia yang keras. Cahaya itu tak hanya menyinari ruang kerjanya, tapi juga menjadi saksi bahwa Marie Curie, seorang wanita biasa, tengah menulis ulang sejarah umat manusia. Marie lahir sebagai Maria Salomea Sklodowska di Warsawa, Polandia pada 7 November 1867. Dari luar, keluarga ini terlihat biasa-biasa saja. Seorang ayah guru fisika, seorang ibu kepala sekolah. Namun di balik dinding rumah sederhana mereka, ada percakapan, ada buku-buku, ada diskusi-diskusi kecil yang membuat pikiran Marie muda terus tumbuh. Polandia saat itu berada di bawah penjajahan Rusia. Kebebasan berpikir dipasung, bahasa Polandia dilarang di sekolah-sekolah, semangat nasionalisme ditindas, dan pendidikan bagi perempuan nyaris tak lebih dari formalitas belaka. Ketika ibunya meninggal karena penyakit tuberkulosis, dunia Marie terasa runtuh. Kehilangan itu menggores luka dalam di hatinya, yang kemudian menjadi amarah diam-diam. Marie tak pernah menyerah pada air mata. Ia membalas dunia dengan cara yang tak biasa, belajar. Buku demi buku ia lahap, meskipun malamnya tanpa cahaya, meskipun tubuhnya lelah membantu ekonomi keluarga. Ilmu pengetahuan menjadi satu-satunya dunia tempat ia merasa bebas. Dari sinilah benih Marie Curie mulai tumbuh. Tahun 1891, Marie memutuskan meninggalkan tanah airnya. Ia pergi ke Paris dengan membawa harapan dan satu koper yang dipenuhi buku catatan. Ia mendaftar di Sorbonne, universitas yang terkenal, tapi juga dunia yang asing bagi seorang wanita asing, miskin, dan sendirian. Hari-hari di Paris tidak seperti yang ia bayangkan. Ia tidur di kamar sempit tanpa pemanas, membungkus tubuh dengan semua baju yang ia punya ketika musim dingin mencengkram kota. Seringkali ia hanya makan sepotong roti dalam sehari, tapi buku dan pelajaran menjadi santapan utama yang membuatnya tetap berdiri. Ia belajar lebih keras dari siapapun. Di kelas, ia duduk di barisan depan. Di perpustakaan, ia bertahan hingga lampu dipadamkan. Tapi di balik keberhasilan itu, ia tahu harga dari sebuah mimpi selalu mahal. Suatu hari, di sebuah ruang penelitian kecil, ia bertemu dengan Pierre Curie. Pertemuan itu bukan seperti kisah cinta biasa. Tak ada bunga, tak ada puisi, tak ada janji manis. Yang ada hanya percakapan tentang fisika, tentang kristal, tentang gaya magnet. Pierre adalah pria yang tenang, dengan pikiran yang luas dan hati yang sederhana. Marie dan Pierre sama-sama mencintai sains, dan disinilah cinta itu tumbuh. Mereka tidak hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga rekan sejiwa di meja penelitian. Mereka menikah pada tahun 1895 tanpa pesta mewah. Hadiah pernikahan mereka hanyalah 2 sepeda.
yang mereka gunakan untuk berpetualang menyusuri pedesaan Prancis, berbicara tentang alam, tentang hidup, tentang masa depan yang belum pasti. Hari-hari berlalu di laboratorium Curie. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memisahkan mineral pitchblende, sebuah batuan tambang yang dianggap tidak berharga, demi menemukan rahasia tersembunyi di dalamnya. Mary dengan sabar dan tanpa kenal lelah merebus, menyaring, dan mencatat. Tangannya kasar, pakaiannya lusuh, tubuhnya melemah oleh paparan zat radioaktif yang saat itu belum diketahui bahayanya. Namun satu hal yang tidak pernah pudar, rasa ingin tahu. Akhirnya, pada tahun 1898, pasangan ini mengumumkan penemuan dua unsur baru, polonium, nama yang diambil dari tanah kelahiran Mary, dan radium. Radium, zat bercahaya yang memancarkan sinar tak kasat mata, yang tidak hanya menghipnotis dunia sains, tetapi juga membuka jalan bagi pengobatan kanker. Namun di balik gemerlap sinar itu, tubuh Mary perlahan terkikis oleh bahaya yang belum ia pahami. Pada tahun 1903, Mary dan Pierre Curie mendapat anugerah Nobel dalam bidang fisika bersama Henry Becquerel, sebuah pengakuan tertinggi yang tak pernah ia impikan. Namun di balik piala emas itu, dunia masih memandang Mary dengan curiga. Perempuan, ilmuwan, apakah penemuannya hasil dari kerja suaminya? Pertanyaan-pertanyaan sinis itu tidak hanya datang dari dunia luar, tetapi dari keraguan para akademisi, bahkan media. Tapi Mary diam. Baginya, pengetahuan tak butuh pembelaan, hanya kebenaran ilmiah yang layak diakui. Tahun 1906, tragedi itu datang secepat kilat. Pierre Curie, lelaki yang menjadi separuh jiwanya, tewas tertabrak kereta kuda saat hujan mengguyur kota Paris. Dunia Mary runtuh. Ilmuwan besar, istri yang tabah, ibu dari 2 anak, kini menjadi wanita yang sendirian di tengah samudra duka. Tubuhnya tetap berdiri, tapi hatinya hancur. Dalam keheningan ruang kerjanya, ia menatap kursi kosong di seberangnya. Tak ada lagi suara Pierre, tak ada lagi tawa sederhana di pagi hari. Namun, dari keperihan itu, ia menemukan satu kekuatan, dedikasi. Mary memutuskan melanjutkan semua penelitian mereka berdua, dengan atau tanpa Pierre. Sains adalah takdir hidupnya. Saat Perang Dunia I pecah, dunia terbelah, Prancis dipenuhi luka. Mary tidak tinggal diam di menara gading laboratoriumnya. Ia membangun unit-unit mobil sinar X portable yang ia sebut Petit Curies, truk kecil yang bisa menjangkau medan perang untuk membantu para dokter mendeteksi peluru di dalam tubuh tentara. Ia bahkan belajar mengemudikan mobil sendiri, mengoperasikan mesin rongsen di tengah medan tempur, mengajari perawat dan dokter tentang cara membaca citra tulang dan daging yang tertembus peluru. Bukan gelar, bukan uang, tapi kehidupan manusia yang menjadi motivasinya. Tahun 1911, Marie Curie menjadi orang pertama dan hingga kini satu-satunya wanita yang memenangkan Nobel di 2 bidang berbeda, fisika dan kimia. Namun di balik kebanggaan itu, badai skandal menerpa. Surat-surat pribadinya dengan fisikawan Paul Langevin bocor ke publik. Pers mulai menggambarnya sebagai wanita perusak rumah tangga, bukan ilmuwan. Di tengah tuduhan, hinaan, dan fitnah, Mary tidak membela diri.
Ia hanya kembali ke laboratorium. Ia tahu, dunia mungkin bisa mengambil kehormatannya, tapi tidak bisa mengambil kebenaran dari penelitiannya. Di balik sosoknya yang keras dan tabah, Mary adalah seorang ibu. Putrinya, Erin Curie, tumbuh besar dalam bayang-bayang dunia sains, bukan tekanan, tapi inspirasi. Erin akhirnya juga menjadi ilmuwan besar dan memenangkan Nobel seperti ibunya. Sebuah warisan pengetahuan yang tidak diwariskan melalui harta, tapi melalui keyakinan bahwa dunia bisa diperbaiki lewat ilmu. Mary tidak pernah memaksa, ia hanya memberi contoh bahwa hidup tidak harus kaya, tidak harus tenar, tapi harus berguna. Bahkan hingga hari ini, buku catatannya masih memancarkan radiasi dan harus disimpan dalam wadah timbal. Mary pergi dalam keheningan, tapi namanya tetap abadi. Sebuah kehidupan yang tidak diukur dari lamanya, tapi dari dampak yang ia tinggalkan. Marie Curie tidak hanya seorang ilmuwan, ia adalah lambang dari kekuatan wanita, kekuatan manusia, kekuatan pengorbanan. Ia tidak hanya menemukan radium, ia menemukan harapan bahwa dunia bisa berubah lewat pengetahuan, bahwa gender, negara, status sosial, semua tak berarti di hadapan kebenaran ilmiah. Namanya kini terukir di setiap laboratorium, setiap rumah sakit, setiap pelajaran fisika di sekolah, dan di hati setiap insan yang percaya bahwa mimpi tak mengenal batas.